kelihatan. Riani. Riani ada ya. Suaranya belum dibuka Riani. Saifullah. Nah, ini Saifullah belum pernah masuk sama sekali nih. Ya, satu kali pun belum pernah masuk di pelajaran. Salma tadi sudah, Siti Nuraini. Hadir, Bu. Baik, Winda. Hadir, Bu. Riana. Hadir, Bu. Yahya. Belum ada juga. Yusti. Belum ada juga. Baik, ada beberapa teman kamu yang belum hadir. Baru ada sekitar 14 orang ya yang belum hadir. Jadi sementara ya, sesuai dengan yang Ibu berikan UKBM-nya, ya kita belajar mengenai lanjutan yang kemarin ya. Kemarin itu sudah mengenai alkana, alkena, alkuna. Lanjutannya adalah minyak bumi ya. Kenapa? Karena minyak bumi itu bahan dasarnya adalah alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sembari menunggu teman kamu yang pastinya datangnya satu, Ibu punya video pendek sih ya mengenai minyak bumi. Kita tonton dulu sebentar ya. Sebentar. Iya, Bu. Ibu mohon maaf mau memberi kabar kalau Artamevia sedang lagi jadi panitia di vaksin sudah. nampak, Bu. Iya, Artamevia iya. sudah izin dengan Bu Penny. Makanya tadi pas di absen Ibu bilang sudah izin ya. Oke, Bu. Baik. Sudah ke Indonesia, termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. kedengaran? Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat, dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa, seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita Baik, anak-anak, sudah ditonton tadi videonya? Sudah, Ibu. Sebentar ya, sebentar. Tetapi itu
ada maknanya ya, yaitu yang kalian bisa lihat di situ adalah mengenai apa itu terutama. Polusi, Bu. Polusi, Iya, Bu. polusi udara ya, di mana polusi udara itu sebagian besar ya itu adalah karena penggunaan bahan bakar ya, terutama bahan bakarnya adalah minyak bumi. Baik, barangkali ada yang mau ditanya mengenai video tadi? Ya, cukup jelas sekali ya. Nanti kita tanya jawabnya setelah Ibu berikan materi pelajaran mengenai minyak bumi, terutama sekali adalah bagaimana sih pembentukan minyak bumi dan bagaimana struktur minyak bumi serta lebih kepada akibat dari penggunaan minyak bumi yang berlebihan. Baik, Ibu lanjut ke materinya. Ya, dampak penggunaan hidrokarbon atau minyak bumi. Ya, nah ini ada kompetensi inti, kita nggak usah berlama-lama di kompetensi inti karena kompetensi inti ini semuanya sama ya, tetap aja setiap pembelajaran. Kita lanjut di sini ada kompetensi dasar, yaitu adalah mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna. Jadi dalam pembakaran senyawa hidrokarbon ini ada yang sempurna dan tidak sempurna, ya. Serta sifat zat hasil pembakaran. Di mana sifat pembakaran itu ya, hasil pembakaran ada CO2, CO dan partikulat karbon. Lalu menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Ya, ini adalah 4.3-nya. Terus kalau indikatornya, indikator dari yang hari ini kita pelajari adalah menganalisis pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta dampaknya terhadap lingkungan kesehatan dan bagaimana upaya kita untuk mengatasinya. Lalu membandingkan kualitas bensin. Ya. Di pasaran kalian tahu ada premium, ada Petramax, ya, mungkin ada Petralite, ya. Nah, di situ bedanya apa sih, gitu ya? Sama atau tidak? Ya, jadi kita bandingkan kualitas bensin dan menyimpulkan dampak pembakaran hidrokarbon tersebut terhadap lingkungan ya. Dan juga cara mengatasinya ya. Jadi nanti pada pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, penugasan kalian dapat mengkomunikasikan gagasan-gagasan atau cara untuk mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Baik, ini gambar pom bensin ya, semuanya udah tahu pasti ya. Nah, disinilah tempat bahan bakar minyak bumi atau hidrokarbon ini biasanya dijual ya, jadi didistribusikan kepada masyarakat secara luas ya. Di sini ada bagian-bagiannya, ada tulisannya, biasanya Petramax-nya berapa, terus ada Pertamax Plus ya, ada Pertalite. Kalau premium sekarang sudah nggak ada ya, kelihatannya sudah pom bensin itu sudah tidak memasarkan lagi premium ya kelihatannya. Bu lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bahan bakar dan minyak bumi? Ya, Ibu langsung tanya ke kalian, siapa yang bisa jawab?
kegunaan bahan bakar dan minyak bumi. Seperti biasa kalau kita berdiskusi, kamu menyampaikan sesuatu, kameranya buka ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Tentang bahan bakar dan minyak bumi. Gak ada yang tahu sama sekali nih. Aiska nggak tahu bahan bakar. Nggak tahu. Lydia coba. Iya, Bu. Ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang bahan bakar? Ya, terutama adalah bahan bakar ini adalah yang berasal dari minyak bumi. Bahan bakar itu materi yang bisa diubah jadi energi, Bu, untuk Materi ya, yang bisa dirubah menjadi energi. energi. Ya. Oke, satu lagi aja, jadi tidak berlama-lama ya, karena kamu masih harus menyelesaikan UKBM. Radian? Iya, Bu. Menurut Radian apa bahan kita bakar? gunain sekarang itu jumlahnya kian hari makin menipis karena asalnya dari fosil, Bu. Oh, jadi bahan bakar yang kita gunakan sekarang semakin hari semakin sedikit. Kenapa? Karena memang berasal dari fosil. Baik, ya. Jadi sebetulnya dua-duanya betul ya, tapi kita akan perjelas lagi ke tayangan berikut ya. Pembentukan minyak bumi seperti yang disampaikan oleh Radian tadi ya. Minyak bumi itu ya berasal dari hewan kecil dan lunak ya yang mati mengendap di dasar laut ya. Jadi sebetulnya juga bukan hewan-hewan aja tetapi juga tumbuh-tumbuhan juga bisa ya. Nah, seperti ini kamu lihat ya. Dia mengendap di dasar laut ini ya, tertutup oleh lumpur. Ya. Terus kalian lihat lagi di sini ya. Nah, tertutup batu, tertutup lumpur ya. Ini lapisan, ini membentuk lapisan minyak ya, lama kelamaan membentuk lapisan minyak dan ya, dia ada di bawah ya lumpur dan tanah. Jadi ada di bawah permukaan bumi, malah banyak juga yang ada di bawah permukaan laut ya. Nah, pembentukan daripada minyak bumi ini bukan dalam waktu yang singkat ya, bukan hanya dalam waktu puluhan tahun, ratusan tahun, tapi bahkan bisa dalam waktu jutaan tahun. Sehingga minyak bumi ini ya lama banget ya, lama sekali dia bisa tergantikan ya. Sehingga kan makanya bisa habis ya, lama kelamaan akan habis. Karena apa? Ya karena pembentukan untuk membentuk kembali minyak bumi ini memerlukan waktu yang jutaan tahun. Ibu lanjutkan. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya nggak apa-apa, saya mau tanya gitu ya, boleh. Nah, komponen minyak bumi ya. Ada hidrokarbon alifatik rantai lurus. Kita sudah belajar ya. Rantai lurus ini adalah di sini yang terbuka rantainya. Ada yang siklik, siklik ini yang melingkar. Ada juga alifatik yang bercabang ya, yang bercabang itu kalian juga kita sudah belajar ya, di mana cabangnya itu ada alkil ya, atau mulai dari apa itu propil, ada isopropil ya, mulai dari butana ada isobutana, isobutil ya, sekunder butil dan sebagainya. Nah, terus ini ada hidrokarbon aromatik. Ini sama dengan siklik, dia sama-sama melingkar ya, tetapi dia punya sifat khusus. Kalau aromatik ini dia segi 6. Atom C-nya 6 dan dia selang-seling.
Sehingga rumusnya kalau kita sampaikan, kita tulis dia menjadi C6H6. Ya, jadi Ibu ulangi lagi, komponen dari minyak bumi ini ada hidrokarbon alifatik rantai yang lurus, biasanya ya disebut alkana ya atau normal parafin. Kalau rantainya lurus berarti seperti ini ya, ada etana, C atomnya 2 ini ya, 2 atom C, propana 3 atom C. Kalau 4 atom C siapa? Namanya siapa? Coba yang Butana, sudah Bu. belajar. Kalau 4 atom C-nya. Butana, Bu. Karena Bu. Oke. Butana ya. Kalau yang 5? Pentana. Oke, berarti sudah mulai kamu pelajarin dan dihafalkan ya. Kalau misalnya langsung Ibu bilang C-nya ada 9. Nonana, Bu. Nonana. Butana, Bu. Nah, sekarang ada hidrokarbon bentuk siklik ya. Siklik itu tadi sudah Ibu bilang dia melingkar ya, melingkar tapi bukan 6 ya. Kalau dia 6 juga ini sikloheksana ya. Kalau untuk aromatik dia harus punya ikatan rangkap 2 selang-seling. Kalau dia nggak punya ikatan rangkap 2 selang-seling, tetap namanya adalah sikloheksana, siklopentana, siklobutana. Kalau 8 berarti atom C-nya 8 namanya apa? Oktana, Bu. Siklooktana. Tambahin siklo ya kalau rantainya adalah berbentuk siklik melingkar ya. Lalu ada lagi hidrokarbon alifatik yang bercabang. Kita sudah belajar mengenai tata nama ya. Atom karbon yang bercabang dan aromatik juga ya. Cuman satu aromatik yaitu pada benzena. Lanjut. Nah, pengolahan minyak bumi. Ini ada bermacam-macam minyak bumi. Ya, cara pengolahannya ada yang distilasi. Jadi, cara pemisahan campuran senyawa berdasarkan perbedaan titik didih. Ya. Jadi dipanasin, titik didih berapa dia akan misah, titik didih berapa dia akan misah. Ya. Nah, pada distilasi inilah yang di SMA ini sebenarnya diperdalam di sini. Ya, jadi mengenai suhu dan atom karbon apa yang terbentuk di situ. Apa dia membentuk bensin atau dia membentuk gas atau sampai yang paling kotor itu residu aspal ya. Nah, ini di sini ya. Tapi yang lain ini kalian juga boleh belajar ya sekedar tahu ya. Jadi pengolahan minyak bumi itu ada destilasi ya, ada cracking yaitu pemecahan molekul, crack ya dipecah, diurai dari yang molekulnya besar menjadi lebih kecil. Reforming, pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik, ya rantai karbonnya lurus, menjadi bensin yang bermutu. Ini yang rantai karbonnya bercabang. Ya. Jadi perbedaan mutu bensin itu sebetulnya dilihat dari bentuk rantai karbon. Semakin dia bercabang, maka mutunya semakin baik dibandingkan dengan kalau dia lurus. Lanjut. Polimerisasi. Ya, polimer ini artinya penggabungan. Jadi proses penggabungan molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar, sehingga nanti nama bahan bakarnya juga berubah ya karena digabung menjadi atom C yang lebih panjang. Nah, treating
yaitu minyak bumi yang kotor. Ini kita murnikan, ya. Nama prosesnya adalah treating. Ada blending. Blending itu ya blend, ya, dicampur, ya, untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang mengenai bilangan oktan. Sudah pernah dengar mengenai bilangan oktan? Mungkin di SMP sudah ya? Bensin mutunya bagus, baik, ini ditentukan oleh besarnya bilangan oktan. Ya. Semakin besar bilangan oktannya, maka mutu bensin akan semakin baik. Ya. Coba kita lihat. Ya. Bensin itu sebetulnya komponennya adalah ini. N-heptana atau normal heptana dengan rumus C7H16 dan isooktana dengan rumus C8H18. Itu adalah komponen utamanya, ya. Nah, mutunya beda-beda tergantung dari jumlah normal heptana dan isooktana yang ada di dalam bensin tersebut. Nah, ini dia ya. Kualitas bensin ditentukan oleh kandungan isooktana yang dikenal dengan istilah bilangan oktan. Jadi isooktana tadi adalah rantai karbon ya yang cabangnya lebih banyak dibandingkan dengan normal heptana ya. Oke. Nah, bilangan oktan N-heptana sama dengan 0 dan bilangan oktan isooktana itu sama dengan 100. Ini baru yang paling sempurna ya. Lanjut ya. Jika bensin mengandung 75% isooktana dan 25% N-heptana, berarti bilangan oktan bensin tersebut adalah 75. Jadi bilangan oktan 75 ini dari mana? Dari ini, isooktananya. Ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, barangkali kalian tidak pernah memperhatikan atau memperhatikan itu lebih bagus. Kalau kalian beli bensin di pom bensin, di situ sebetulnya sudah tercantum biasanya bilangan oktannya. Sekarang Ibu tanya, kalau misalnya bensin itu Petramax, ya, itu bilangan oktannya ada yang tahu nggak berapa? Sekitar berapa? Perhatikan nggak di pom bensin? Ada bacaannya sebetulnya, ya. 92 ya, Bu? Ya, jadi kalau ada Petramax itu berbeda satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada di situ Petramax biasa, ada Petramax plus gitu ya. Yang plus biasanya punya bilangan oktan lebih tinggi lagi, ya. Kalau yang tadi disebutkan Petramax 92, ya. Nah, artinya apa? Kita lari ke sini, ya. Bilangan oktannya adalah 92. Gitu ya. Berarti ini isooktananya 92%. Kalau 100% berarti gimana? N-heptananya berarti tinggal sisanya berapa tuh? 0%, Bu. Oh tidak, 100% totalnya ya. Kalau tadi ya bilangan oktan dari Petramax tadi dikatakan adalah 92. Berarti 92%-nya adalah isooktana. Sisanya adalah normal heptana. Nah, sisanya tuh berapa? 8, Bu. Oke, jadi 8%-nya adalah normal butana. Mungkin ada yang biasa selalu menggunakan
Petramax Plus. Ya, Ibu mau tanya nih ke yang lain, diam dulu ya. Ibu mau bertanya ke mana yang belum pernah ngomong? Rifki, Muhammad Rifki. Ada? Muhammad Rifki, halo, tadi ada loh. Tadi datang loh Muhammad Rifki. Ibu baca dulu nih sembari nunggu Ibu baca chat. Siapa tahu ada yang bertanya. Rifki, waduh Rifkinya pergi. Ibu lihat lagi nih yang nggak pernah ngomong nih. Ya. Siti Nuraini. Mana Siti Nuraini? Ya, Bu. Oke. Siti Nuraini tahu kan ya kalau kita beli bensin di pom bensin ada Petramax Plus. Kira-kira tahu nggak itu berapa Petramax Plus bilangan oktannya? Kurang tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, ya udah Ibu tidak berlama-lama ya. Jadi memang kalau namanya juga plus dengan harga yang lebih mahal ya, sudah pasti dia mutunya itu juga akan lebih baik ya. Nah, artinya kalau lebih baik tadi sudah disampaikan oleh kawannya kalau Petramax itu bilangan oktan 92. Maka Petramax Plus itu di atas 92 ya. Sekitar 95 ya. Sekitar 95. Nah, kalau 95 berarti di situ ya isooktananya yang 95. Sehingga sisanya adalah normal heptana. Sekarang Ibu tanya nih ke Salma. Salma. Ya, Bu. Oke, Salma. Coba Salma berarti kalau Ibu sampaikan di situ 95% isooktana berarti normal heptananya atau N heptananya ada berapa? Yang perhatiin dari tadi pasti tahu ya. Jadi begitu cara menghitung menentukan bilangan oktan bensin. Jadi kalau nanti di ulangan coba kamu tentuin pada bensin yang mengandung bilangan oktan 95 tentukan banyaknya normal heptana gitu ya. Atau Ibu berikan rumusnya ya, terus kamu tentukan oh ini yang normal heptananya sekian persen gitu ya. Oke? Yang lain deh daripada berlama-lama si Salma nggak perhatikan tadi. Berarti kalau pada Petramax Plus dengan bilangan oktan 95 artinya normal heptananya ada berapa? Yang ditanya normal ya, bukan ISO. Normal heptananya ada siapa? 5 Ada. Iya, ya. Kalian ya yang bicara ya. Oke, ada 5%. Ya, oke. Ibu rasa nanti bisa ditanyakan lagi ya, Ibu lanjut dulu ya ke materi yang lain karena kalian masih perlu mengisi UKBM yang harus selesai di hari ini. Tugas-tugas yang lain sudah pernah dikumpulkan ke Bu Penny? Sudah ya? Oke, nanti Ibu cek siapa yang sudah kumpul dan belum ya. Ibu lanjutkan dulu ke pelajaran berikutnya. Oke. Nah, kandungan isooktana pada bensin itu punya fungsi, yaitu yang pertama adalah mengurangi ketukan pada mesin kendaraan. Kendaraan yang mesinnya besar, ya, seperti biasanya sedan mewah ya, cc-nya tinggi gitu kan. Biasanya kan kalau mobil itu ada berapa cc ya. Nah, ini memerlukan bilangan
oktan yang tinggi pada bensin yang dibeli ya, yang dimasukkan. Ya. Kalau tidak, nanti mesinnya itu akan lebih cepat rusak. Ya. Jadi mobil itu jalan sih jalan, tapi lama-lama ya mesinnya akan lebih cepat rusak. Ya. Dan juga meningkatkan efisiensi pembakaran, jadi menghasilkan energi yang lebih besar. Ya, jadi kalau menggunakan bilangan oktan yang lebih tinggi pada kendaraan, biasanya itu dia energi yang dihasilkan juga lebih kencang gitu ya. Karena tergantung dari mutunya, makin bagus mutunya. Maka kita belajar di sini ini sembari oh iya berarti bagaimana sih efeknya kalau kita membeli bensin dengan bilangan oktan yang rendah dan yang lebih tinggi ya. Itu ada nggak pengaruhnya ya. Tapi ada nggak ruginya dan sebagainya ya. Itulah kita perlu belajar. Lanjut. Nah, ini dia ya. Bilangan oktan yang rendah bisa nggak ditingkatkan? Ya. Bisa. Ya. Jadi di sini nama prosesnya adalah reforming, yaitu proses mengubah alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Apa sih zat anti ketukan itu? Ya, zat anti ketukan itu adalah TEL, ya, tetraethylit dan MTBE, metil tersier butyl ether, ya, metil tersier butyl ether. Jadi ini ada dua zat ya, dua zat yang biasanya ditambahkan ke dalam bensin untuk meningkatkan bilangan oktan supaya bilangan oktannya ini jadi lebih baik ya. Nah, zat anti ketukan ini tadinya ya di awal-awal itu menggunakan TEL ya. Tetapi ternyata banyak keburukannya ya, di mana TEL ini ternyata setelah ditambahkan ke bensin, mutu bensinnya menjadi baik, tetapi hasilnya ke udara itu menghasilkan polusi udara yang bagi kesehatan itu kurang baik ya. Kenapa? Karena pada TEL ini ternyata dia menghasilkan zat timbalnya tinggi gitu ya. Lalu MTBE ya yang sekarang ini banyak digunakan adalah MTBE, metil tersier butyl ether. Nah, ini dari penelitian ternyata hasilnya lebih baik. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ya, sebelum Ibu lanjutkan deh. Tidak ada, Bu. Oke, Ibu lanjutin lagi ya. Kegunaan minyak bumi dan residunya. Residunya itu minyak bumi itu ada residunya itu artinya adalah sampahnya ya gitu ya. Kotorannya atau minyak bumi yang paling kotor ya, itu namanya residu. Nah, kegunaan minyak bumi ini ada bahan bakar gas ya. Kamu di rumah sekarang sudah nggak ada yang pakai minyak tanah pastinya ya kan, ini juga dari minyak bumi. Terus pelarut dalam industri, ya pelarut dalam industri. Lanjut bahan bakar kendaraan bermotor, apa aja mau motor mau bumi. Bahan bakar rumah tangga. Ya, bahan bakar untuk mesin diesel, solar berarti ya, minyak pelumas, oli, itu juga sumbernya adalah minyak bumi, bahan pembuatan sabun dan deterjen, ya, bahan pembuatan sabun dan deterjen. Jadi sabun itu juga menggunakan minyak bumi, ya campurannya.
Lalu residu minyak bumi artinya minyak bumi yang paling dia digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, kelihatan enggak? Enggak, Bu. Slide-nya kan, Bu? Iya, slide-nya. Nggak kelihatan ya? Tidak, Bu. Baik ya, kalau nggak kelihatan nanti ya, kalau nggak kelihatan nanti Ibu fotoin aja ya, Ibu fotoin aja dari buku ya mengenai komposisinya. Bensin itu mempunyai atom C berapa sampai berapa ya, fraksi gas itu C berapa sampai berapa ya, sampai seterusnya sampai ke residu tadi ya. Nanti Ibu fotoin ya, nanti biar kamu juga bisa lihat dan nanti Ibu kirim juga di grup WA ya komposisinya. Ya. Ini kenapa? Oke, lanjut ya. Nah. Oke. Nah, pembakaran minyak bumi itu ada dua macam. Ada pembakaran yang sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, yang menyebabkan polusi ini adalah ini nih sebetulnya pembakaran yang tidak sempurna. Nah, pembakaran sempurna itu yang seperti apa? Ya, hidrokarbon. Hidrokarbon itu ini ya, CXHY. Ya, ini bisa dalam bentuk alkana, alkena, alkuna. Ya, apa saja senyawa hidrokarbonnya? Kalau ditambah dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Jadi kita tidak melihat apa hidrokarbonnya. Semua hidrokarbon, mau etana, metana, propana, sampai dekana pun, kalau ditambah oksigen, itu menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau pembakarannya sempurna. Tetapi, kalau pembakarannya tidak sempurna di sini, maka yang dihasilkan bukan ini, bukan CO2, ya, bukan karbon dioksida, tetapi yang dihasilkan adalah ini, karbon monoksida. Nah, ini yang mencemarkan udara, ya, karena adanya pembakaran yang tidak sempurna. Sampai sini, paham? Paham, Bu. Baik. Ya, Ibu lanjut lagi. Nah, dampak pembakaran minyak bumi sudah pasti ya, dampak pembakaran minyak bumi itu adalah ini kan, asap ya. Bukan cuman kendaraan bermotor, tapi juga bisa dari pabrik ya, dari pembangkit listrik ya. Pokoknya semua yang menggunakan bahan bakar minyak bumi ini akan ya ada dampaknya. Nah, dampaknya seperti apa? Kita lihat di sini. Ada CO2. Apa tadi namanya CO2 bacanya? CO2 bacanya? Karbon dioksida. Baik, karbon dioksida. Kalau CO? Karbon oksida. Karbon oksida. Tapi karena satu, jadi kita sebutnya karbon monoksida. Ya. Yes. Lalu SO2 dan SO3, ada yang tahu? Sudah belajar tata nama kimia ya, kelas 10. SO2 dan SO3, siapa yang tahu namanya? Lama juga ditunggu nih. Sulfur dioksida, Bu. Oke, sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Tidak.
bisa jadi dia kalau di Indonesia kan itu menjadi belerang dioksida dan belerang trioksida. Baik, ini NO2. Nitrogen. Iya, nitrogen N-nya ya, kalau ada O2-nya. Nitrogen oksida. Nitrogen, jangan lupa ya, karena ini bukan logam, pakai awalan mono di tri, tergantung jumlahnya. Jadi ini nitrogen dioksida. Nah, kalau ini logam berat ya, ada yang tahu, masih ingat? PB. Nah, oke ya. Timbal lama-lama partikulat. Partikulat itu adalah partikel kasar yang ada di juga metana isinya, bisa juga kotoran yang lain-lain. Nah, dampak pembakaran bahan bakar ini ada efeknya, yaitu misalnya pada CO2, ya. CO2 itu kan karbon dioksida itu tidak mencemari, sebetulnya tidak berbahaya buat kesehatan kita. Tetapi kalau dia ini jumlahnya banyak, ya di udara banyak, maka dia juga jadi pencemar udara. Dan ini yang kita sering dengar, itu adalah efek rumah kaca. Ya. Lalu ada CO. CO itu menyebabkan sakit kepala, lelah, sesak napas, pingsan, ya, sehingga kalau dalam kondisi yang lebih parah lagi dengan konsentrasi CO yang tinggi masuk ke dalam badan, ini bisa menyebabkan kematian. Nah, ini biasanya ini kalau di dalam mobil dengan kondisi pintunya semuanya rapat, ya, jendelanya rapat, ya, AC dinyalakan dan biasanya tuh kan kalau lagi nunggu gitu ya, AC-nya dinyalain, mesinnya dinyalakan, nah semuanya tertutup. Nah ini kalau ada kebocoran ya, ini berbahaya sekali. Kenapa? Kita tidak tahu kalau kita sudah menghisap karbon monoksida. Kenapa? Karena karbon monoksida ini zat yang tidak berwarna, nggak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak berasa, ya, tidak berwarna, tidak berasa, tapi dia beracun gitu. Jadi begitu kita menghisap, kita nggak sadar bahwa kita sudah menghisap racun. Ya. Lalu ini SO2 dan SO3 ini bikin batuk-batuk dan juga menimbulkan asam. Jadi air hujan yang pertama kali hujan datang, ya turun ke bumi, itu sebetulnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena dia menghasilkan hujan asap di daerah-daerah yang berpolusi. Ya, dia akan membentuk hujan asam yaitu menghasilkan H2SO3 dan H2SO4, asam sulfit dan asam sulfat. Ini juga sama ya, NO2 juga sama, ini juga menghasilkan hujan asam, menyebabkan mata terasa perih. Ya, ini juga sama. Jadi kalau kita misalnya hujan-hujanan ya, pada kondisi hujan yang pertama ya, daerahnya berpolusi seperti Jakarta ini, maka rawan mengandung hujan asam. Dan hujan asam ini pengaruhnya kemana? Banyak ya. Kalian nggak usah hujan-hujanan hujan asam, tapi lihat aja di sekitar rumah misalnya, kok pagarnya cepat berkarat gitu ya. Oh, cepat berkarat kenapa? Bisa juga karena pengaruh asam ya. Kalau misalnya pagarnya dicatnya kurang tebal, lama-lama terkelupas, terus cepat karatan, nah ini karena lingkungan udaranya tidak bagus. Ya. Lalu ada juga timbal. Ya. Timbal ini menurunkan kecerdasan, ya. Menghambat pertumbuhan dan malah bisa menimbulkan kelumpuhan. Dan terakhir adalah partikulat. Ya. Ini juga membuat gangguan organ pernapasan karena Ibu katakan tadi bahwa
partikulat itu adalah partikel-partikel yang padat di udara ya, cuman kita nggak kelihatan. Baik, mengenai dampak pembakaran bahan bakar, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Nanti bakalan Ibu kasih ke kalian juga ya buat belajar. Nanti Ibu share juga di grupnya ya. Nah, sekarang Ibu lari ke kuis deh. Kalau nggak ada yang tanya, Ibu aja yang tanya ya. Nah, sekarang apa aja sih zat yang dihasilkan pada pembakaran minyak bumi? Nah, ini pertanyaan sebetulnya tadi udah dibahas. Ada yang bisa jawab? Sebut nama dulu ya kalau mau jawab ya. Oke. Kamu masih bisa ngeliat screenshot? Belum ya? Udah hilang ya? Ini Ibu iniin lagi. Oke. Ya, kelihatan kan pertanyaannya? Kelihatan, Ibu. Oke. Zat apa saja yang dihasilkan pada pembakaran minyak bumi? Ada yang bisa jawab? Saya Bu Radian Galip Fauzan. Oke. Absen berapa, Radian? 27 Bu. 27. Ya, apa Radian? Karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen, sulfur dioksida. Oke. Ya, benar ya. Jadi diborong tadi sama semuanya sama si Radian ya. Tadi udah sebetulnya sudah dipelajari ya. Betul, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada sulfur, sampai terakhir yang belum disebutin partikulatnya ya. Jadi semuanya sudah ada. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, jangan si Radian lagi, yang lain. Siapa yang mau jawab? Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran minyak bumi? Dampaknya. Siapa yang mau ngomong dulu? Siapa tadi? Kalian ya? Akila, Bu. Oh iya, Akila. Akila, absen nomor 3 ya? Iya, Bu. Ya. Dampak Oke. dari pembakaran minyak bumi itu yang pertama bisa jadi pemanasan global, terus terjadinya hujan asam, terus yang Pemanasan pasti dampak global, buruknya hujan asam. Ya, oke. Pemanasan global, hujan yang asam. pasti yang ketiga itu dampak buruknya ke kesehatan. Dampak buruknya apa, Akila? Pemanasan global, hujan asam, lalu kesehatan manusianya juga terganggu, terus Oke, mengganggu menipisnya kesehatan. polusi udara juga, Bu. Oke, diborong juga nih sama si Akila ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga yang lain ya, yang jawab ya. Bagaimana cara mengatasi dampak ya akibat pembakaran minyak bumi? Lydia, Bu. Memproduksi minyak bebas timbul. Sebentar. Siapa yang mau jawab? Lydia absen 18. Oke, Lydia absen 18. Memproduksi minyak bebas timbul. Satu dulu ya. Memproduksi minyak bebas timbal. Ya. Oke, yang lain mungkin mau menambahkan? Bu. Siapa? Kalian absen 17. Kalian. Ya, oke. Memproduksi bioetanol sebagai bahan pengganti bensin, terus memproduksi biodiesel sebagai pengganti
solar, terus mengembangkan mobil listrik, sama Udah, mengembangkan nggak usah banyak-banyak. hibrida. Temennya kasihan. Oh Ya, iya, kalian ya. maaf Bu. Ya, baik. Oke, satu lagi aja ya. Karena kamu harus menyelesaikan KBM. Oke, satu lagi yang belum ngomong, yang belum bicara, boleh. Saya boleh nggak, Bu? Siapa nih? Rizky absen 2. Absen 2, si Aiska ya? Iya, Oke, Ibu. boleh Aiska. Cara mengatasi dampak akibat pembakaran minyak bumi, penanaman pohon dan hutan kota. Oke, ya sudah. Kita cukup di situ dulu ya mengenai pembahasan kuis ya. Yang ketiga tadi yang kalian sampaikan semuanya sebetulnya bagus ya, bagus dan benar gitu ya. Jadi tadi temannya ada yang menyampaikan pertama adalah apa namanya memproduksi minyak bumi, bukan minyak bumi ya, bensin atau bahan bakar yang bebas timbal. Itu yang diusahakan oleh pemerintah sekarang ya. Betul ya. Kenapa? Karena timbal ternyata efeknya juga buruk terhadap kesehatan masyarakat terutama di kota-kota besar ya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan yang banyak menghasilkan timbal itu adalah tel ya, tetraethylated. Maka mulai dikurangi penggunaan tel untuk ditambahkan ke bensin. Jadi untuk meningkatkan bilangan oktan itu mulai pakai NTBE, walaupun masih digunakan juga, tapi sudah dikurangi. Terus ada temannya yang menjawab juga tadi dengan memproduksi atau memperbanyak produksi bahan bakar yang dari tanaman-tanaman lah ya, dari bio ya, atau mungkin juga Ibu pernah melihat penelitian bahwa dari limbah itu dirubah menjadi bahan bakar ya. Itu juga bisa ya. Makanya sebetulnya kalau di Indonesia ini banyak universitas-universitas yang bagus dan uang penelitiannya ada, itu bisa ya, bisa dilakukan banyak yang dilakukan ya. Sampah di Jakarta banyak banget ya. Sampah-sampah itu juga bisa digunakan, dipakai dalam penelitian untuk menjadi bahan bakar, diolah ya. Cuman ya mungkin lagi dilihat ya biayanya banyak mana gitu ya, antara kita mengolah dengan kita misalnya mengambil. Kalau mengolah mahal banget dan sebagainya, dan penelitian juga kalian tahu sendiri biaya untuk penelitian itu masih kurang ya. Jadi bisa kita ya itu sekedar kita tahu ya, kita tahu, dan bagaimana nanti kalian itu kan calon-calon pengganti ya, generasi penerus. Mungkin kalian nanti ada yang kuliah di teknik kimia, nah itu bisa tuh penelitian seperti itu, atau ada yang teknik lingkungan, nah itu bagaimana merubah limbah menjadi bahan bakar. Lalu ada juga yang menjawab, Bu, pakai mobil listrik. Ya, bahan bakunya listrik. Listrik juga jangan salah. Listrik juga banyak menggunakan bahan bakar minyak bumi, kecuali listrik yang dari solar. Ya, dari solar itu dari matahari. Ya, jadi nyimpen dulu ya di mana suatu alat, nanti baru. Jadi nyimpennya itu kalau lagi panas kita nyimpen energi. Nah, nanti itu digunakan. Itu bisa ya. Termasuk juga di kita itu di Taman Mini sudah ada ya, itu udah lama sekali ya. Itu udah ada contoh rumah yang 100% menggunakan minyak bukan minyak bumi, menggunakan solar itu dari matahari. Ya, tapi Bu beberapa kali ke sana nggak taunya rumahnya itu sekarang malah rusak gitu. Ya, padahal itu udah bagus banget buat contoh ya. Siswa-siswa SD, mungkin SMP mengunjungi sana, oh iya ternyata bisa masak menggunakan itu, air panas bisa itu ya, tanpa menggunakan bahan bakar minyak
bumi. Dan terakhir teman kamu menjawab si Aiska tadi adalah dengan cara penghijauan. Ya, itu juga sangat bagus ya. Baik anak-anakku semua, sekarang Ibu lanjutkan ke kesimpulan ya. Ini sudah Ibu rangkum sebetulnya kesimpulannya ya. Oke. Nah, ini ya, dipinggirin dulu dikit. Minyak bumi ya, kesimpulan yang tadi kita sudah pelajari yaitu berasal dari hewan dan tumbuhan ya. Prosesnya sangat lama tadi sampai jutaan tahun ya. Tidak bisa diganti dalam waktu hanya puluhan tahun atau ratusan tahun, tapi sampai jutaan tahun. Lalu dia senyawanya ada alkana, sikloalkana, isoalkana, dan aromatik ya. Tadi sudah ada. Lalu metodenya ini ada cara distilasi, cracking, reforming, polimerisasi, treating, blending, dan penambahan zat adiktif. Tadi adalah zat aditifnya adalah TEL tadi, TEL atau MTBE. Dan selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar macam-macam, bisa buat rumah tangga, pelumas, pengeras jalan. Jadi guna minyak bumi itu luar biasa. Kayaknya kalau tidak ada minyak bumi, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Karena semuanya menggunakan minyak bumi. Ya. Tetapi ternyata minyak bumi ini memiliki dampak yang negatif kalau digunakan terus-menerus. Ya. Selain dia habis juga, kita juga tetap harus memikirkan bagaimana mengatasi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, ya. Ini ada dari Khalil Gibran ya, seorang pujangga, bahwa keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati, jauh tak terjangkau oleh bukti. Ya, ini Ibu ngambil dari Khalil Gibran. Baik, Ibu akhiri dulu mengenai sharingnya ya. Ibu cek, ada nggak siswa yang baru masuk jadi tidak terabsen? Hari ini luar biasa sekali. Kenapa? Paling banyak hari ini yang tidak hadir. Ibu cek jumlah siswa yang tidak hadir hari ini ada 20, kamu yang hadir 29, Ibu dengan Pak, mungkin ada Pak Imam ya. Assalamualaikum Pak Imam. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Baik Pak, jadi ada 29 dengan ada Ibu dan Pak Imam, berarti kalian tuh cuma 27, 13 orang hari ini tidak hadir. Ya luar biasa untuk hari ini ya. Ibu nggak tahu alasannya kalau yang sudah izin cuma 1 orang, yang lain belum ada izin. Tadi Mungkin Pak Imam mau menyampaikan sesuatu Pak Imam? Ya Bu Penny, terima kasih anak-anak semua. Jadi pada hari ini Bapak masuk ke Zoom-nya kelas 11 MIPA 2 ya. Jadi sebagaimana Ibu Penny bilang bahwa hari ini paling banyak tidak hadirnya ya Bu ya? Iya Pak, biasanya sih memang banyak Pak kalau kelas 11 yang tidak hadir. Tapi tidak sampai 13 siswa Ya. gitu. Ketua kelasnya ada nggak? Gitu, Ketua kelasnya? Ketua kelas. saya Pak. Ketua kelasnya Ya, ada Pak. Jadi maksud saya gini. Akila. Seperti sebelum di Zoom yang sama,
tetap guru dan ketua kelas mengingatkan teman-temannya untuk masuk Zoom. Jadi kadang-kadang mengapa kalau di awal-awal pada saat kita pakai Google Meet yang sendiri-sendiri kok banyak gitu ya siswanya. Karena biasanya gurunya atau ketua kelasnya itu mengingatkan terus. Tapi kalau di Zoom yang satu alamat ini kadang-kadang anak-anak sudah nunggu di kelas kan. Jadi kuncinya Bu Penny kalau jadi kita selalu mengingatkan Bu ya. Baik oleh Baik, Ibu Pak. ataupun oleh ketua kelas Bu. Iya, Pak. Ibu gitu aja ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu Penny ya dan anak-anak semua. Iya, Pak. Baik anak-anakku semua, kalian ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau tidak ada yang bertanya, kamu lanjutkan mengerjakan UKBM yang sudah Ibu share ya. Dan sebagian juga kalau sudah mengerjakan langsung mengirimkan tugas ya ke Bu Penny ya. Nanti Ibu cek siapa aja yang sudah mengirimkan. Ya. Dan jangan lupa ulangan harian minggu depan. Oke, Ya, nggak ada yang Bu. bertanya? Ya, Iska. Bu, Ya, Lydia. jadi hari ini tugas UKBM-nya dikumpulin, Bu, langsung ke email Ibu. Iya, ya, boleh kalau sudah selesai dikumpulkan. Yang kemarin itu kan sudah sampai Alkuna ya, kalian kumpulkan. Nah, yang sekarang ditambah lagi hidrokarbon, tetap pakai format hidrokarbon judulnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Deadline-nya sampai jam berapa, Bu? Deadline bolehlah sampai minggu ini nggak apa-apa. Maksudnya sampai hari Jumat gitu ya. Sampai hari Jumat nggak apa-apa. Takutnya kamu abis ini ada pelajaran lain nggak ke Uber mengerjakan UKBM, jadi bolehlah dipanjangin sampai hari Jumat jam 1 lah ya. Ibu cek lagi setelah jam 1 lengkap atau tidak. Ya, dan jangan lupa ulangannya ya dipelajari dari semua yang sudah Ibu share ke kalian ya, baik video maupun tugas-tugasnya dari situ ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kalian langsung saja mengerjakan UKBM yang Ibu kasih yang terakhir itu, dan Ibu tetap buka WA grup, artinya Ibu akan tetap pantau kalau kalian ada yang bertanya, silakan dilanjutkan di WA. Ya, begitu ya anak-anakku semuanya. Ya, sampaikan ke teman-temannya, ya, sampaikan ke teman-temannya yang tidak hadir mengenai tugas dan kapan ulangannya. Ya, gitu ya. Baik, untuk semuanya Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap semangat, ya, tetap sehat. Jangan lupa masuk kembali, ya. Jadi jangan kelamaan mengerjakan kimia. Lihat waktu, karena Ibu kan cuma 4 jam. Nanti jam ke-5 kamu masuk pelajaran lain ya. Jangan sampai terlambat gara-gara mengerjakan kimia. Baik, semuanya, Pak Imam. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Penny, anak-anak semua. Terima kasih, Pak. Makasih, Bu. Ya.